Aku ini Ling Chen, Sang Daozun yang agung. Sudah menguasai 9 langit selama 10.000 tahun, tak disangka. Jadi Daozun pun apa gunanya? Tidak bisa memberiku kekuasaan tertinggi. Bagiku, nilai dirimu. Bahkan tidak ada setengahnya dibanding Xiao Yi. Bahkan kau juga, pergilah dengan tenang. Warisan 1000 dao milikmu itu, akan aku terima dengan baik. 3 dunia ini memang seharusnya di bawah kendaliku. Mulai sekarang, kultivasimu, harta karunmu, semuanya jadi milikku. Sayangnya, aku belum mati. Mutiara Dao Hongmeng ternyata ikut terlahir kembali bersamaku. Dengan harta karun ini di tangan, aku pasti bisa kembali ke puncak kejayaanku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku, Ling Chen, bersumpah akan mencincang kalian sampai hancur berkeping-keping. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Di gunung belakang ada rumput pengumpul roh. Jika bisa memurnikannya, setidaknya fondasi tubuh ini bisa stabil. Rumput pengumpul roh sudah didapat. Sekarang saatnya menembus ke tingkat 2 pemurnian Qi. Bukankah ini si pesuruh Ling Chen yang hampir kubunuh sampai sekarat waktu itu? Bukannya diam di ruang pesuruh buat sembuh, malah berani lari ke gunung belakang buat mencuri rumput roh? Sepertinya kau memang sudah bosan hidup, ya? Jadi, luka-lukaku ini ternyata ulah kalian semua. Kebetulan sekali, hari ini kita hitung semua hutang lama dan baru sekaligus. Ling Chen, cepat serahkan rumput pengumpul roh yang kau peluk itu. Terus berlututlah yang manis, beri aku 3 kali sujud yang keras, minta maaf dan memohon ampun. Mungkin aku masih bisa mengampunimu kali ini. Kak Hu, kenapa masih banyak bicara sama dia? Rebut saja langsung rumput pengumpul roh itu. Cuma seorang pesuruh sampah. Dipukuli sampai mati pun tidak ada gunanya. Mau rumput pengumpul roh ini? Coba saja kalau kalian memang punya nyali dan kemampuan. Hahaha. Cuma pesuruh level 1 di tahap pemurnian Qi. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku. Sepertinya pukulan kemarin membuat otakmu rusak. Karena kamu cari mati. Baiklah, akan aku kabulkan keinginanmu. Zhao Hu, kemarin kamu memukulku. Hari ini aku balas dengan 1 telapak tangan. Mulai sekarang, kita impas. Kalau nanti kamu berani cari masalah denganku lagi, urusannya tidak akan sesederhana 1 pukulan ini. Kau, tunggu saja kau. Aku tidak akan melepaskanmu. Berhasil menembus level 2 tahap pemurnian Qi. Ling Chen benar-benar mengalahkan Zhao Hu yang sudah di level 3. Bagaimana mungkin? Aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Zhao Hu melarikan diri dengan memalukan. Dia bahkan mengancam akan membalas dendam pada Ling Chen. HMPH. Ling Chen, keluar kau. Ada perintah apa? Pengurus, kamu melukai murid luar Zhao Hu. Kamu tidak menghargai aturan sekte. Sesuai hukum sekte, kamu akan dihukum 20 pukulan tongkat. Dikurung selama 1 bulan. Dan gaji bulan ini dipotong. Bukan aku yang mulai duluan. Zhao Hu sendiri yang memprovokasi aku. Aku hanya membela diri. Jangan banyak alasan. Penjaga, tangkap dia. Aku tidak salah. Aku tidak akan menerima hukuman itu. Kalau kalian bersikeras membela Zhao Hu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kurang ajar. Aku katakan sekali lagi. Mau menggertak dengan kekuasaan? Kamu belum levelnya. Kamu, beraninya kamu melawan atasan. Cepat pergi dari sini. Jaga sikapmu mulai sekarang. Kita tidak perlu saling mengganggu lagi. Sengaja mencari gara-gara. Jangan salahkan aku kalau nanti aku bertindak tanpa ampun. Persediaan di ruang pelayan tidaklah kurang. Tempat ini bukan tempat untuk tinggal lama-lama. Aku harus memanfaatkan kesempatan ujian murid luar bulan depan untuk pergi dari ruang pelayan ini. Mengandalkan manik Dao Hongmeng dan Sutra Kaisar 10.000 Dao. Dalam setengah bulan, aku berhasil menembus 3 tingkatan sekaligus. Kecepatan kultivasiku sudah jauh melampaui para jenius sekte. Sudah cukup lama aku melakukan kultivasi tertutup. Kecil. Kebetulan sekali hari ini pergi ke gunung belakang untuk menenangkan pikiran. Sambil mencari beberapa tanaman spiritual.
Itu Su Qingyue, jenius papan atas dengan tubuh abadi Taiyin. Dia sedang mengalami penyimpangan kultivasi. Jangan bergerak. Aku akan membantumu. Tidak usah ikut campur urusanku. Pergi sana. Kalau kau terus memaksanya menekan energi itu, meridianmu akan hancur total. Dan kau akan menjadi orang cacat. Percayalah padaku. Aku bisa membantumu. Manik Dao Hongmeng ini, tengah beresonansi dengan tubuh abadi Tai miliknya. Terima kasih banyak, Tuan Muda, sudah menyelamatkan nyawaku. Hanya bantuan kecil saja. Nona tidak perlu terlalu memikirkannya. Aku Su Qingyue, murid sekte dalam. Kebaikanmu hari ini akan selalu aku ingat. Aku pasti akan membalas budi di masa depan. Ini ada sedikit batu spiritual. Terimalah dulu. Anggap saja sebagai tanda terima kasih dariku. Nona, aku menolongmu bukan karena mengharapkan batu spiritual. Penyimpangan kultivasi yang kau alami ini. Karena teknik kultivasi yang kau latih terlalu keras dan agresif. Itu sangat bertolak belakang dengan konstitusi tubuhmu. Jika dipaksakan untuk terus berlatih, kondisi seperti ini akan terulang kembali di masa depan. Konstitusi tubuhmu sangat istimewa. Seharusnya kau berlatih teknik yang bersifat murniin dan lembut. Setelah kembali, ingat, jangan terlalu terburu-buru dalam berkultivasi. Kalau tidak, hasilnya malah akan berbalik nantinya. Tunggu dulu. Ini ada pil pengumpul energi. Ini akan sangat membantumu berkultivasi. Kamu harus menerimanya. Oh ya, kalau boleh tahu, siapa nama Tuan Muda? Namaku Ling Chen. Ling Chen. Aku akan mengingatnya. Akhirnya berhasil menembus ke tingkat 5 tahap pemurnian energi. Sepertinya sudah waktunya aku pergi ke bagian terdalam hutan belakang lagi. Harusnya rumput pemadat energi ada di bawah sini. Sepertinya token ini bukan benda sembarangan. Simpan saja dulu untuk saat ini. Serigala angin hitam. Ini adalah monster tingkat pertama kelas menengah. Kekuatannya setara dengan kultivator tingkat 6 tahap pemurnian energi. Kalau saja kultivator tingkat 5 biasa bertemu denganmu, pasti sudah tewas sejak tadi. Tapi sayang sekali, kamu malah bertemu denganku. Ayo, sini. Tanah di bawah bangkai serigala angin hitam ini, warnanya agak aneh. Sepertinya ada sesuatu yang luar biasa terkubur di sini. Ini adalah kerangka harimau perisai hitam, monster tingkat 2. Potongan pada tengkorak monster ini sangat rapi. Kelihatannya seperti dibunuh dalam satu tebasan oleh seorang kultivator tahap pendirian yayasan. Tapi, dia malah membuang kerangka monster yang berharga ini begitu saja. Sayang sekali, terbuang percuma. Benar-benar boros. Jalankan teknik Kaisar 10.000 jalan. Tingkat 6 tahap pemurnian energi. Berhasil menerobos. Formasi jebakan mematikan sudah selesai dibuat. Dengan ini, saat aku berkultivasi di sini nanti, aku tidak perlu takut lagi akan disergap orang. Ling Chen, akhirnya kau berani keluar juga. Ternyata kau sudah mencapai tingkat 5 tahap pemurnian energi?
Pantas saja kau bisa dengan mudah melumpuhkan Zhao Hu. Dengan tingkat kultivasi ini, kau sudah termasuk lumayan di antara murid luar. Gila, gak masuk akal banget, padahal sebelumnya dia cuma pesuruh. Dalam beberapa bulan singkat, dia sudah sampai di tingkat 5 pelatihan Ki. Kecepatan kayak gini benar-benar monster. Kayaknya gak kalah sama murid jenius di sekte dalam. Sekarang, babak kedua ujian akan dimulai. Pertarungan duel. Cabut undi untuk menentukan lawan. Yang menang lanjut. Yang kalah gugur. 20 besar akan dipromosikan jadi murid sekte luar. 10 besar dapat hadiah pil obat dan batu roh. Semuanya, silakan cabut undi. Bosen banget. Nomor 13 Lin Chen melawan nomor 12 Wang Hao. Apa? Tingkat 5 pelatihan Ki? Aku mau lihat seberapa hebat kamu sebenarnya. Terima ini. Gila, dia menang cuma pakai aura tekanan saja. Apa jangan-jangan dia beneran jenius? Lin Chen menang. Aku menyerah. Lin Chen, hari ini aku bakal kasih tahu semua orang. Siapa yang sebenarnya nomor 1 di sini? Ayo maju. Sombong sekali. Aku kalah. Kultivasimu sih lumayan. Tapi teknik bertarungmu payah banget. Cara pakai energi rohmu kasar sekali. Masih jauh dari cukup. Sekali serangan langsung kalahkan Lin Feng. Pantas sekali dia jadi juara 1 ujian ini. Saya umumkan, dalam ujian murid sekte luar kali ini, Lin Chen keluar sebagai juara 1. Lin Feng juara 2. 18 orang sisanya menempati posisi 3-20. Semuanya resmi diterima jadi murid sekte luar. Lin Chen, penampilanmu kali ini luar biasa. Ini hadiah ujianmu. 10 butir pil pengumpul Ki. 100 bongkah batu roh kualitas menengah. Semoga kamu kedepannya bisa fokus berlatih dengan tekun. Jangan sampai menyia-nyiakan dukungan dari sekte. Terima kasih banyak, penatua. Mulai hari ini, kalian adalah murid luar. Pergilah ke kantor pengurus murid luar untuk mendaftar. Ambil token tempat tinggal dan pakaian murid luar kalian. Besok kalian boleh langsung pergi ke balai teknik untuk memilih jurus bela diri. Wah, bukankah ini Lin Chen, si juara pertama ujian kita? Orang lain sibuk memilih teknik dan jurus bela diri yang hebat. Tapi kamu malah di sini baca catatan-catatan sampah yang gak berguna ini? Benar-benar konyol. Jangan-jangan kamu belum pernah lihat jurus yang bagus ya? Jadi bingung mau pilih yang mana? Ya maklum sih, kan dulunya cuma pesuruh. Wawasannya sempit. Teknik tingkat cuan yang bagus dibiarin gitu aja. Malah milih sampah-sampah beginian. Menurutku sih, reputasimu itu cuma omong kosong. Kamu sama sekali gak pantas jadi juara 1. Lin Chen, susah payah kamu menang ujian. Punya hak buat milih teknik tingkat cuan yang hebat. Tapi malah milih catatan rongsokan kayak gini. Bener-bener bikin malu murid luar kita aja. Kamu itu bener-bener gak bisa diharapkan. Soal kamu menang lawan Lin Feng di ujian kemarin. Itu cuma faktor keberuntungan aja. Urusanku bukan urusanmu, gak usah ikut campur. Kamu bilang apa tadi? Soal apa yang kupilih? Atau buku apa yang kubaca? Itu urusanku. Gak ada hubungannya sama kamu. Daripada buang waktu di sini buat ngeledek orang. Mending kamu fokus latihan sana. Biar lain kali tanganmu gak gampang dipatahin lagi sama orang. Sampai berakhir menyedihkan kayak gitu. Berani-beraninya kamu menghinaku. Emangnya kalau aku menghinamu, kenapa? Kemarin aku cuma mematahkan 1 pergelangan tanganmu. Kalau kamu masih berani ngoceh lagi, atau cari gara-gara sama aku gak keberatan buat patahin 1 tanganmu yang satunya lagi. Gak mungkin. Bukannya Lin Chen itu cuma tingkat 5 Ki? Kok bisa punya energi spiritual sekuat ini? Lin Chen. Kebetulan hari ini aku lagi baik hati. Jadi hari ini aku lepasin kamu. Tapi awas ya, camkan itu. Suatu hari nanti, aku bakal bikin kamu bayar hutang ini 2 kali lipat.
Sang Kuizen itu benar-benar cari penyakit sendiri. Sudah dibilang jangan cari masalah. Memang pantas dia dipermalukan. Lagi pula, kemampuan Ling Chen memang sudah terbukti. Bahkan kalau dia tidak pilih teknik bela diri, kita pun tidak akan bisa menandinginya. Akhirnya, kultivasiku sudah stabil sekarang. Kalau mau lanjut meningkatkannya, aku harus mengandalkan pil alkimia. Berhasil. Dengan adanya pil-pil ini, aku selangkah lebih dekat untuk menembus ke tingkat 8 pemurnian Qi. Semuanya, dengar baik-baik. Siapapun yang berani tidak bayar uang keamanan nanti, nasibnya akan sama seperti dia ini. Berhenti. Anak ingusan dari mana kamu? Beraninya ikut campur urusanku? Mau mati? Ya, kakak Ling Chen. Kamu cepat pergi saja. Jangan urus aku. Sesama murid seharusnya saling membantu. Tapi kamu malah menindas yang lemah. Memeras murid-murid baru. Apa kamu masih punya rasa hormat pada aturan sekte? Hahaha. Aturan sekte? Di sini, di distrik timur murid luar. Akulah aturannya. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Cepatnya dari sini, atau kamu akan kupukuli juga. Berani-beraninya kamu memukul anak buahku? Sepertinya kamu memang cari mati. Kamu? Sebenarnya berapa tingkat kultivasimu? Puncak tingkat 7 pemurnian Qi. Dengar baik-baik, mulai sekarang. Kalau aku sampai memergokimu menindas teman seperguruanku lagi, atau menarik uang keamanan, aku akan menghancurkan kultivasimu sampai tak tersisa. Aku salah, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih, kakak Ling Chen, sudah bermurah hati. Pil pengumpul Qi ini bisa membantumu mempercepat pemulihan luka. Nanti kalau mereka berani mengganggumu lagi, langsung saja datang cari aku. Kakak Ling Chen. Ada perintah dari pengurus luar, Tuan Yao Hai, untuk seluruh murid papan atas di luar sekte. Semua murid puncak di pelataran luar. Segera kumpul di alun-alun gerbang luar sekarang juga. Katanya, alam rahasia kuno sekte akan segera dibuka. Para tetua akan memilih langsung murid yang pantas untuk masuk dan berlatih di sana. Oke, aku segera ke sana. Kak Ling Chen datang. Untuk alam rahasia kali ini, Kak Ling Chen pasti bakal dapetin banyak peluang emas. Dan bikin kekuatannya makin gila lagi. Xiao Yi, kita ketemu lagi ya. Di kehidupan sebelumnya, si munafik yang kelihatan baik dan sopan ini mengkhianatiku, merampas hasil latihanku, menghancurkan kultivasiku, dan bikin aku menderita luar biasa. Xiao Yi, puas-puasin deh kamu sombong sekarang. Gak bakal lama lagi. Aku sendiri yang bakal narik kamu jatuh dari puncak sana. Pintu masuk alam rahasia bakal segera dibuka. Alam rahasia ini cuma punya 50 slot saja. Semuanya, rebut berdasarkan kekuatan kalian sendiri. Siapapun yang gak bisa masuk dalam waktu 15 menit, dianggap gugur. Itu Ling Chen. Cepat banget gerakannya. Gak ada yang bisa nahan dia sama sekali. Dia kuat banget. Minggir. Gak ada tempat buat kamu di sini. Wahai bocah, taruh rumput Zion itu. Kalau kamu nurut, aku bakal kasih ampun nyawamu. Rumput Zion ini aku yang lihat duluan. Kalau kalian masih mau selamat, cepat pergi dari sini. Di dalam alam rahasia ini, yang kuatlah yang berkuasa. Harta hanya pantas didapatkan oleh yang punya kemampuan. Kamu cuma murid baru di gerbang luar. Berani-beraninya mau rebut barang dari aku? Kayaknya kamu udah bosan hidup ya. Serang. Habisi dia. Hebat juga kamu.
Ternyata aku meremehkanmu. Hari ini, kamu bakal mati di sini. Benar-benar nggak tahu diri. Kok bisa? Gimana mungkin kekuatanmu bisa sekuat ini? Berani-beraninya rebut barang di depanku. Kamu belum levelnya. Di kehidupan lalu maupun sekarang. Aku paling benci sama orang kaya kalian, yang sok jagoan menindas yang lemah. Dasar tikus-tikus yang cuma bisa rebut keberuntungan orang lain. Karena sudah berani cari masalah sama aku, kalian harus bayar harganya. Ampun, Kak Ling Chen. Kak Ling Chen, mohon ampun. Kami nggak akan berani lagi. Su Qingyue, serahkan rumput roh es yang ada di tanganmu itu. Serahkan diri baik-baik. Mungkin aku masih bisa membiarkanmu hidup. Mimpi saja. Rumput roh es ini aku yang temukan duluan. Jangan harap bisa merampasnya dari aku. Berhenti. Ling Chen. Lepaskan dia. Aku bisa biarkan kalian hidup. Oh, kirain siapa tadi? Ternyata cuma Ling Chen, murid luar yang baru masuk itu. Kenapa? Kamu juga mau rebut rumput rohes ini? Atau mau jadi pahlawan kesiangan yang menolong gadis cantik? Cuma modal bocah tingkat 8 pemurnian ki kayak kamu. Berani-beraninya ikut campur urusanku? Aku nggak niat ikut campur urusan orang. Tapi gadis ini, dan rumput rohes yang kamu pegang itu, semuanya harus ikut aku. Wah, kayaknya kamu beneran sudah bosan hidup ya. Baguslah kalau begitu. Sekalian saja aku habisi kamu juga. Biar gak ada masalah lagi nantinya. Serang. Habisi bocah yang gak tahu diri ini dulu. Hati-hati. Santai saja. Serang bareng-bareng. Bunuh mereka. Ah. Gak mungkin. Kenapa kalian bisa sekuat ini? Gak ada yang gak mungkin. Kamu yang sudah merampas keberuntungan orang lain. Menindas rekan seperguruan. Itu sudah menjadi hukuman mati. Kultivasimu sudah kuhancurkan. Ini adalah hukuman dariku untukmu. Kalau kau berani berbuat jahat lagi ke depannya, aku pasti akan mencabut nyawamu. Ling Chen. Terima kasih sudah menyelamatkanku sekali lagi. Kita kan sudah saling kenal. Sudah seharusnya kita saling membantu. Rumput roh es sangat cocok dengan tubuh abadi Tain yang kau miliki. Bisa membantumu meningkatkan kultivasi dengan pesat. Simpanlah baik-baik. Gua kuno telah terbuka. Siapa yang berjodoh, dia yang mendapatkannya. Warisan, harta karun tertinggi. Semua ada di dalamnya. Itu adalah gua kuno. Di kedalaman alam rahasia, ada gua warisan kuno. Ayo kita pergi. Gua kuno ini. Hanya kakak seperguruan Xiao Yi yang berhak mendapatkan warisannya. Rekan-rekan seperguruan sekalian. Di depan kesempatan besar. Semua orang setara. Nanti saat gua terbuka, kita buktikan kemampuan masing-masing saja. Ling Chen, nanti saat gua terbuka, kita harus bagaimana? Tenang saja, ada aku. Kita pasti bisa mendapatkan kesempatan kita sendiri. Mau mengambil warisan? Hadapi aku dulu kalau berani. Ikuti aku terus. Cari mati ya. Bukankah sebelumnya kau sendiri yang bilang, di depan warisan, semua tergantung kemampuan masing-masing. Kau menyerang secara diam-diam, apa itu tidak merendahkan martabatmu sendiri? Adik seperguruan, ucapanmu salah. Memang benar aku bilang kita mengandalkan kemampuan masing-masing. Tapi tidak ada peraturan yang melarang kita menggunakan segala cara, bukan? Kenapa? Apa ada masalah? Bagian lorong ini dipenuhi dengan jebakan mekanisme kuno. Kalau kita asal maju, pasti bakal kena jebakan. Dasar bodoh.
Warisan itu sudah di depan mata. Lin Chen, kenapa masih lelet sih? Benar-benar gak ada otaknya. Lin Chen, kamu hebat banget. Bisa-bisanya kamu lihat semua jebakan itu. Cuma ngerti sedikit soal formasi dan jebakan aja kok. Hati-hati, ikutin aku ya. Sebentar lagi kita pasti bisa lewat. Jadi ini aula warisan kuno itu? Megah banget. Berhenti. Warisan ini milikku. Siapa yang berani coba-coba gerak? Lin Chen, kamu cuma murid luar rendahan. Beraninya kamu mau sentuh warisan kuno ini? Cepat menyingkir sekarang. Mungkin aku masih bisa kasih kamu kesempatan hidup. Senior Xiaoyi, omonganmu keterlaluan sekali. Warisan di dalam gua ini. Siapa yang berjodoh, dia yang dapat. Kalau kamu bisa ke sini, kenapa aku nggak boleh coba? Lancang. Aku ini murid inti di sekte dalam. Bakat dan kekuatanku jauh di atas kamu. Warisan ini sudah seharusnya jadi milikku. Xiaoyi, kekuatanmu ternyata cuma segini doang. Ayo. Xiaoyi, ini baru permulaan saja. Apa yang kamu utang padaku di kehidupan sebelumnya? Akan aku ambil kembali semuanya sedikit demi sedikit. Kitab suci matahari terik, telapak tangan pembakar langit. Ternyata apa yang tertulis di prasasti ini adalah teknik terlarang dari gerbang keabadian. Lapor Penatua. Murid difitnah, Penatua. Mohon Penatua menegakkan keadilan bagi saya. Penatua, selama latihan di alam rahasia kali ini, setelah susah payah menemukan warisan kuno di dalam gua, saat hampir saja mendapatkannya, Lin Chen tiba-tiba menyerang saya secara diam-diam. Dia melukai saya sampai parah, merampas paksa semua warisan dan harta karun. Bahkan dia mengancam akan membunuh saya. Untungnya saya bisa selamat dengan susah payah. Mohon tetapkan hukuman, Tetua. Tolong tindak tegas si keparat Lin Chen yang tega mencelakai sesama murid ini. Kamu jangan asal bicara. Jelas-jelas Xiaoyi yang ingin merebut warisan itu. Dia yang lebih dulu menyerang Lin Chen. Lin Chen hanya membela diri. Semua yang terjadi adalah akibat perbuatan Xiaoyi sendiri. Lin Chen, Xiaoyi, apakah benar apa yang dikatakan oleh para murid lainnya? Benarkah kalian saling serang di dalam alam rahasia? Hanya karena memperebutkan peluang emas? Tetua, semua yang dikatakan Xiaoyi sama sekali memutarbalikkan fakta. Itu semua omong kosong. Kesaksian dari para murid itu. Semuanya adalah kebohongan. Oh, kamu bilang dia memfitnahmu? Apa kamu punya buktinya? Pertama, soal warisan di gua kuno itu. Bukankah warisan itu memang untuk mereka yang berjodoh? Aku yang sampai di gua itu lebih dulu. Aku yang memecahkan mekanisme jebakannya. Jadi sudah sepantasnya warisan itu jadi milikku. Di mana letak kesalahanku merebutnya? Kedua, Xiaoyi iri karena aku mendapatkan warisan itu. Dia yang menyerangku lebih dulu. Dia berniat membunuhku demi merampas harta itu. Aku hanya melakukan pembelaan diri yang sah. Apa salahku? Lagi pula, saksi-saksi yang kalian sebutkan itu hanyalah antek-antek Xiaoyi. Xiaoyi, kamu bilang aku merampas warisanmu? Kalau begitu, aku tanya padamu. Memangnya teknik apa yang ada di dalam warisan itu? Aku. Waktu itu aku diserang diam-diam olehmu hingga terluka parah. Pikiranku kacau. Aku sama sekali tidak sempat melihat isi warisannya. Kamu bilang aku menyerangmu diam-diam? Tapi lihatlah luka di tubuhmu. Semuanya ada di bagian depan. Itu semua adalah luka bekas serangan langsung dari pukulan dan telapak tangan. Kalau benar aku menyerangmu diam-diam, bagaimana mungkin semua lukamu ada di depan? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Xiaoyi yang menyerang lebih dulu. Apa yang dikatakan Su Qingyue itu benar adanya. Saya juga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun begitu, fakta bahwa Lin Chen melukai rekan seperguruannya hingga parah itu benar adanya. Aturan sekte melarang keras murid untuk berkelahi secara pribadi, saling menyakiti antar sesama murid. Tindakan Lin Chen ini sudah jelas melanggar hukum sekte. Mohon Tetua, tegakkan keadilan bagi murid. Hukum berat Lin Chen. Tuntut keadilan untuk saya. Kata-kata Tetua sungguh keliru.
Memang benar aturan sekte melarang kita saling menyakiti. Namun, sudah jelas tertulis bahwa jika murid berada dalam bahaya maut, ia berhak melakukan pembelaan diri yang sah. Waktu itu, Xiao Yi mencoba menghabisi nyawa saya. Serangannya bertubi-tubi dan mematikan. Kalau saja saya tidak melawan balik, saya pasti sudah tewas di tangannya. Tindakan saya ini adalah pembelaan diri yang sah. Berani-beraninya, kau berani bersilat lidah di hadapan saya. Pengawal, tangkap Ling Chen. Jebloskan dia ke aula disiplin. Biar dia menerima hukumannya. Lihat saja siapa yang berani menyentuh saya. Tetua bahkan tidak bertanya duduk perkara yang sebenarnya. Hanya membabi buta membela pihak tertentu. Dan bertindak sewenang-wenang. Apa inilah yang disebut aturan sekte Qingyun? Katakan, di mana letak kesalahan saya hari ini? Kalian mau menangkap saya? Tunjukkan dulu bukti kuat kalau saya bersalah. Kalau tidak ada, saya tidak akan pernah mau menurut. Hentikan. Hormat saya, Ketua Sekte. Soal kejadian tadi, saya sudah tahu semuanya. Tidak perlu bicara lagi. Tetua Bai, benar dan salah dalam masalah ini sudah sangat jelas. Sebagai tetua sekte, kau tidak melihat kebenaran dan malah membela murid kesayanganmu sendiri. Bahkan berniat memfitnah murid yang lain. Apakah kau sadar akan kesalahanmu ini? Murid sadar akan kesalahan ini. Xiao Yi, sebagai murid inti di sekte dalam, alih-alih fokus berlatih dengan tekun, kamu malah mengincar kesempatan orang lain, menyerang lebih dulu untuk merampas, dan setelah itu malah memutarbalikkan fakta, memfitnah sesama murid. Tabiatmu sangat buruk. Melanggar aturan sekte. Dosamu bertambah berat. Mulai hari ini, statusmu sebagai murid inti sekte dalam dicabut. Kamu harus mengurung diri dan merenung selama 3 bulan. Dihukum menyalin aturan sekte sebanyak 100 kali. Dan jatah tunjangan sekte NU dipotong selama 3 tahun. Apakah kamu mengaku bersalah? Murid mengaku bersalah. Ling Chen, di dalam alam rahasia tadi, kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mendapatkan warisan. Pembelaan diri yang kamu lakukan tidak salah. Justru kamu bersikap tenang. Punya keberanian yang luar biasa, dan pantas mendapatkan penghargaan. Mulai hari ini, kamu dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Diberikan hadiah 500 keping batu roh tingkat menengah, 50 butir pil pengumpul energi, serta diizinkan masuk ke aula teknik bela diri sekte dalam, untuk memilih teknik dan jurus sesuka hatimu. Murid Ling Chen berterima kasih kepada ketua sekte. Hancurkan. Akhirnya menembus ke tingkat 9 pemurnian energi. Xiao Yi, Xuan Qing, tunggu saja. Hari-hari enak kalian sudah berakhir. Ling Chen, apakah kamu sudah selesai berkultivasi? Aku baru saja selesai. King Yu, apakah terjadi sesuatu? Ling Chen, gawat. Xiao Yi, dia diam-diam mengumpulkan antek-anteknya di sekte luar dan sekte dalam. Bahkan bersekongkol dengan 3 pendekar lama dari sekte luar. Semuanya memiliki tingkat kultivasi pemurnian energi tingkat 9. Dia berencana setelah kamu keluar dari pengasingan. Mereka akan memasang jebakan di jalan saat kamu menuju aula pil sekte dalam. Untuk menghabisimu dengan kejam. Aku mengerti. Terima kasih sudah repot-repot datang memberi kabar. Kali ini Xiao Yi sudah bersiap dengan matang. Ada banyak petarung hebat di pihaknya. Kamu harus benar-benar berhati-hati. Apakah kita perlu melapor kepada ketua sekte atau para tetua? Untuk mengungkap rencana busuknya itu? Tidak perlu. Di dalam lingkungan sekte, dia tidak akan berani bertindak terang-terangan. Karena dia ingin memasang jebakan secara sembunyi-sembunyi. Maka biar aku sendiri yang menemuinya. Aku akan selesaikan semua masalah ini sekaligus. Ling Chen, ternyata kau benar-benar datang. Kupikir kau tidak akan berani melewati jalan ini. Waktu di alam rahasia, kau beruntung bisa lolos. Bahkan kau memutarbalikkan fakta, yang membuatku dihukum berat oleh sekte. Hari ini adalah ajalku. Tuan muda Xiao pasti bisa menghabisi nyawanya dalam sekali serang. Xiao Yi, kau ini murid sekte, tapi berani bersekongkol dengan antek-antekmu. Itu melanggar aturan besar sekte. Apakah kau tidak takut sekte akan tahu, lalu menghapus kultivasimu, dan mengusirmu dari perguruan? Hahaha, tempat ini sepi dan terpencil. Asalkan aku membunuhmu, lalu melenyapkan jejaknya. Siapa yang akan tahu kalau itu perbuatanku? Sekte hanya akan mengira kau tewas karena kecelakaan. Mereka tidak akan bisa melacaknya padaku. Mau ke langit atau masuk ke bumi, kau tidak punya jalan keluar hari ini. Kau ditakdirkan mati di sini. Begitukah? Sayangnya, aku harus membuatmu kecewa. Bunuh dia. Telapak tangan pembakar surga.
Mau lari? Sudah terlambat. Ling Chen, ampuni aku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Mohon, ampuni nyawaku. Anggap saja demi hubungan kita sebagai rekan seperguruan. Tolong, kasihani aku kali ini saja. Di kehidupan sebelumnya, kamu dan Xuan King bekerja sama untuk melumpuhkan kultivasiku, merampas buah daoku. Setelah kejadian itu, kalian memutarbalikkan fakta dan memfitnahku. Apa kalian pernah berpikir untuk mengampuni nyawaku? Sekarang, saat kamu menyiapkan jebakan untuk membunuhku, apa kamu pernah berpikir untuk mengampuni nyawaku? Aku tidak akan berani lagi. Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Terimalah ajalku. Meskipun aku sudah membunuh Xiao Yi dan membalaskan dendam masa laluku, sekte Xuan Ding pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Xuan King masih berada di sekte, dan musuh-musuh kuat dari luar wilayah masih mengancam. Perjalananku untuk membalas dendam baru saja dimulai. Selidiki. Kerahkan seluruh tenaga untuk menyelidikinya. Pastikan untuk menemukan keberadaan Xiao Yi. Entah dia masih hidup, atau sudah jadi mayat, aku harus melihatnya. Baik, tetua. Ling Chen. Pasti bajingan ini yang membunuh murid kesayanganku. Anak ini berhati kejam. Kalau dibiarkan, dia pasti akan jadi masalah besar nanti. Meskipun tidak ada bukti, aku tetap akan membuatnya menemani Xiao Yi di neraka. Tingkat kematangan yang sempurna. Butiran pil tanpa ada kotoran sedikit pun. Teknik meracik pil seperti ini. Anak muda, benarkah ini pertama kalinya kamu meracik pil? Saya hanya kebetulan punya sedikit bakat, dan berhasil berkat keberuntungan saja. Bagus. Ling Chen, anak muda, kamu benar-benar jenius dalam dunia pil yang langka ditemukan dalam 1000 tahun. Bagaimana kalau kamu berguru padaku, dan fokus mempelajari ilmu peracikan pil? Nantinya, kamu pasti akan menjadi seorang master besar di dunia pil. Muridmu, Ling Chen, bersedia berguru pada tetua untuk mendalami ilmu peracikan pil. Saudara seperguruan Ling Chen, sebelumnya aku termakan rumor sehingga menjauhimu. Kedepannya, mohon bantuannya, ya, bisa menjadi murid tetua Li. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani macam-macam sama kamu di sekte ini. Terima kasih banyak. Luar biasa, bakatmu benar-benar di luar nalar. Saya sudah menghabiskan 100 tahun mempelajari ilmu alkimia. Tapi ternyata kalah sama kamu yang baru belajar 1 bulan. Masa depan ilmu alkimia di sekte King Yun ada di tanganmu. Ini semua berkat bimbingan guru. Murid bisa berhasil meracik pil pemecah hambatan kualitas atas. Oh ya, Ling Chen. Nanti malam pergilah ke aula utama sekte. Ketua sekte bilang, ada misi penting untukmu. Baik, saya mengerti. Ling Chen, bakatmu sangat menonjol. Dan fondasimu juga sangat kuat. Kalau terus-terusan di dalam sekte, sulit bagimu untuk berkembang. Kali ini, aku berikan sebuah misi sekte untukmu. Pergilah ke Pegunungan Angin Hitam untuk membasmi siluman serigala hitam yang jahat. Dan ambil inti kristalnya. Anggap saja ini kesempatan untuk turun gunung dan berlatih. Supaya wawasanmu makin luas. Baik, saya akan laksanakan perintah ini. Ling Chen, perjalanan ke Pegunungan Angin Hitam itu sangat berbahaya. Kamu harus hati-hati. Ya, tenang saja, guru. Setelah aku membunuh siluman serigala itu, aku akan segera kembali setelah mendapatkan inti kristalnya. Ling Chen, bawalah sekantong pil ini. Ini bisa menyelamatkan nyawamu di saat genting. Berhati-hatilah di luar sana. Terima kasih banyak, guru. Pesan guru akan selalu saya ingat. Pegunungan Angin Hitam. Seharusnya tempat ini subur dan makmur. Apa karena siluman serigala itu? Tempat ini jadi hancur begini? Ling Chen, si berdebah kecil. Akhirnya aku bisa menjebakmu juga. Aku adalah pelindung Xiao Yi. Diperintahkan oleh Tetua Xuan untuk menghabisimu di sini. Hari ini, kamu pasti mati. Kalau kalian memang mau cari mati, ya sudah, akan kupenuhi keinginan kalian. Serang. Ling Chen. Sepertinya si siswan itu tidak berani terang-terangan. Dia cuma berani main licik di belakang. Sepertinya sarang siluman serigala itu sudah dekat. Ilmu sihirnya lumayan juga. Mau kabur? Sudah terlambat. Cahaya spiritual ini mustahil dimiliki oleh siluman serigala angin hitam. Ternyata ini adalah tempat rahasia kultivasi siluman zaman kuno. Siluman serigala angin hitam itu memanfaatkan tempat ini untuk berlatih. Tapi dia tidak bisa membuka segelnya. Akhirnya, tempat rahasia ini terbuka juga.
Teknik penempaan tubuh 10.000 siluman. Ini adalah teknik penguatan fisik tingkat tertinggi dari kultivasi siluman kuno. Kebetulan bisa saling melengkapi dengan kitab kaisar segala jalan milikku. Siluman besar zaman kuno. Inti siluman bawaan. Buku catatan kuno daftar siluman. Dan rumput emas bada untuk meracik pil fondasi. Perjalanan kali ini benar-benar tidak sia-sia. Teknik penempaan tubuh 10.000 siluman ini memang luar biasa. Hanya dengan mengandalkan fisik saja, aku sudah bisa mengeluarkan kekuatan yang melebihi. Serangan penuh dari seorang kultivator tingkat 9. Kesempatan sudah didapat. Aku pergi sekarang. Hei, bocah. Kamu pasti murid dari sekte King Yun, kan? Pasti banyak barang bagus di tubuhmu. Serahkan tas penyimpanmu dengan baik-baik. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak mau mati, enyah kalian. Wah, berani juga ya mentalmu. Sepertinya kamu memang sudah bosan hidup. Aku ini kultivator tingkat 4, tuan besar bagimu. Bagaimana? Sudah takut? Tingkat 4? Levelku 2 kali lipat lebih tinggi dari milikmu tahu. Jangan takut, kita ada 5 orang. Dia cuma sendirian, serang dia. Hancurkan kultivasinya. Rebut semua barang miliknya. Ting. Mau lari sekarang? Sudah terlambat. Orang seperti kalian sudah sangat keterlaluan. Dosa kalian tidak terampuni. Memang pantas mati. Muridmu, Ling Chen, telah menjalankan perintah untuk pergi ke puncak angin hitam. Saya sudah berhasil membunuh siluman serigala angin hitam itu. Ini, saya persembahkan inti dalam siluman serigala tersebut. Ling Chen, di usiamu yang masih muda, kau sudah mampu membunuh siluman serigala angin hitam itu seorang diri. Kekuatan dan keteguhan hatimu benar-benar luar biasa. Tugas kali ini kamu selesaikan dengan sangat gemilang. Sekte memberimu hadiah 1000 keping batu roh tingkat menengah. Dan 1 gulungan resep pil tingkat atas. Harapannya, kedepannya kamu terus berusaha lebih keras lagi. Jangan pernah melupakan tujuan awalmu. Terima kasih banyak atas hadiah dari ketua sekte. Penatua, orang-orang yang kita kirim untuk mencegat Ling Chen kehilangan kontak. Ling Chen berhasil menyelesaikan tugasnya dengan mulus. Dia bahkan mendapatkan penghargaan dari ketua sekte. Anak ini pertumbuhannya terlalu cepat. Ditambah lagi, dia dilindungi oleh ketua sekte dan penatua Li. Sekarang, benar-benar tidak ada celah untuk menyerangnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tahan diri untuk sementara. Kumpulkan kekuatan secara diam-diam. Tunggu sampai ada kesempatan untuk menghabisinya dalam satu serangan. Wangi pil yang sangat pekat. Kakak seperguruan Ling Chen, pil apa yang sedang kamu buat? Lihat kekuatan obat ini. Sepertinya ini pil fondasi, bukan? Dan kualitasnya pasti tidak rendah. Ini adalah wangi dari pil fondasi. Apalagi khasiat obatnya sangat murni. Ini adalah tanda-tanda pil fondasi kualitas terbaik. Hahaha. 9 butir. Benar-benar 9 butir. Pil fondasi kualitas terbaik. Chen Er, kamu benar-benar bakat yang luar biasa. Guru telah bersusah payah membimbing saya. 2 butir pil fondasi ini saya persembahkan untuk guru. Sebagai ungkapan rasa terima kasih saya. Baiklah, karena kamu begitu tulus. Baiklah, kalau begitu aku terima ya. Anak ini, saat terobosan saja sampai memicu tsunami energi spiritual. Fondasi kekuatannya benar-benar jauh melampaui rekan-rekan sebayanya. Masa depannya tidak terukur. Hancurkan. Selamat, kakak seperguruan Ling Chen. Berhasil menembus ranah pendirian yayasan. Ling Chen, kau masih sangat muda tapi sudah bisa mencapai ranah pendirian yayasan. Masa depanmu sungguh cerah. Mulai hari ini, kau resmi diangkat menjadi tetua sekte dalam. Memegang kendali atas aula cabang aula pil. Kau juga berhak mendapatkan jatah sumber daya kelas atas dari sekte. Murid berterima kasih kepada ketua sekte. Ling Chen, kau telah membunuh murid kesayanganku, Xiao Yi. Hari ini, aku akan membalaskan dendam Xiao Yi. Aku akan membersihkan sekte dari hama sepertimu. Zisuan, lancang sekali kau. Zisuan, sebelumnya kau sudah pilih kasih terhadap Xiao Yi. Memfitnah sesama murid. Semua perbuatanmu itu sudah melanggar aturan sekte. Sekarang kau masih berani menyerang di depan umum? Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Lepaskan aku. Ling Chen, berhenti. Meskipun Zisuan penuh dengan dosa. Bagaimanapun juga, dia adalah tetua di sekte ini. Aku, sebagai ketua sekte King Yun, memutuskan untuk melenyapkan kultivasi Zisuan. Dan membuangnya ke area terlarang sekte. Untuk selamanya, dia tidak boleh kembali. Ling Chen, bakatmu luar biasa hebat. Sekte King Yun kita hanyalah sekte kecil di dunia fana ini. Kami tidak akan bisa menahan bakat jenius sepertimu di sini.
3 hari lagi, sekte akan mengaktifkan formasi teleportasi kuno. Aku memutuskan untuk mengirimmu ke wilayah kultivasi Zhongzhou untuk berlatih. Apakah kau bersedia? Murid bersedia. Ling Chen. Aku sudah dengar kalau kau mau pergi ke Zhongzhou. Ini semua sumber daya yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun berkultivasi. Dan juga, sebuah jimat pelindung Taiyin dari warisan tubuh abadi Taiyin milikku. Ini untukmu. Simpanlah ini baik-baik. Berkultivasilah dengan tenang di sekte Qingyun. Tunggu sampai aku berhasil menancapkan pijakan di Zhongzhou. Aku pasti akan kembali untuk menjemputmu ke sana. Saat itu tiba, kita akan menjelajahi Zhongzhou bersama. Menapaki jalan keabadian bersama-sama. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Aku akan menunggumu. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik di Zhongzhou. Jangan pernah memaksakan diri. Utamakan keselamatan dalam segala hal. Chen, di Zhongzhou, sekte berdiri di mana-mana. Banyak sekali jenius yang bermunculan di sana. Saat kau pergi ke Zhongzhou nanti, ingatlah untuk tidak terlalu menonjolkan diri. Bersikaplah rendah hati. Token perunggu ini bisa menghubungkanmu dengan sekte kita, serta kekuatan sekutu kita di Zhongzhou. Peta ini menandai tempat kau bisa menetap. Cincin penyimpanan ini adalah hadiah dari sekte. Murid berterima kasih atas bimbingan Anda, Guru Ketua. Dalam perjalanan teleportasi, mungkin akan ada turbulensi ruang. Pastikan kau mengalirkan energi spiritual untuk melindungi dirimu sendiri. Setelah sampai di Zhongzhou, segera tinggalkan titik kedatangan, agar tidak mengundang masalah. Tunggu aku, King Yue. Hati-hati di jalan. Aku akan menunggumu kembali. Gunakan energi spiritual sebagai pemandu. Gunakan formasi sebagai media. Gerbang teleportasi kuno, terbukalah. Hei, pemilik toko. Kualitas pil pengumpul energi milikmu ini buruk sekali. Kekuatan obatnya sangat encer. Dan banyak sekali campurannya. Kalau dikonsumsi, bukannya membantu kultivasi, malah bisa merusak jalur meridian. Bukankah ini sama saja dengan menipu orang? Mau beli atau tidak, terserah. Pil pengumpul energiku memang kualitasnya seperti ini. Semua toko pil di kota Kingxi. Rata-rata kualitasnya memang seperti ini. Kalau kau merasa ini buruk, cari saja di tempat lain. Gak ada yang paksa kamu beli. Hadeh. Kualitas obat di kota Batu Biru makin hari makin parah aja. Sekte Angin Hijau itu pegang kendali penuh atas semua stok obat di kota ini. Obat-obat yang bagus semuanya mereka monopoli sendiri. Sisanya cuma obat-obat sampah dengan kualitas rendah. Harganya pun selangit. Tapi mau gimana lagi, kita terpaksa harus beli. Apalagi pil pendiri dasar, barangnya langka banget, susah dicari. Sekalinya ada, cuma pil kualitas menengah yang mutunya jelek banget. Harganya pun digoreng sampai mahal bukan main. Kultivator biasa mana mampu beli. Obat kualitas begini saja berani-beraninya dijual? Khasiatnya bahkan gak sampai 30%. Lebih dari setengahnya cuma ampas. Diminum bukannya sehat, malah bikin rugi. Toko obatmu ini, daripada dibilang jualan obat, lebih cocok dibilang tempat buat celakain orang. Bocah ingusan dari mana kamu ini? Berani-beraninya bikin fitnah dan jelek-jelekin obat daganganku di sini. Kelihatannya kamu memang niat cari masalah ya? Anak muda itu siapa sih? Nekat banget ya dia. Berani-beraninya dia nuduh Pak Bos Sang di depan umum begitu. Bukannya itu sengaja cari gara-gara? Pak Bos Sang ini kan punya pengaruh di pasar ini. Dia punya backingan keluarga Sang, meski cuma cabang. Waduh, anak muda itu bakal habis dihajar nanti. Tapi, ada benarnya juga omongan dia. Kualitas obat di sini memang payah banget. Aku cuma bicara apa adanya. Kualitas obatmu yang jelek itu memang fakta nyata. Di mana letak fitnahnya? Oh, bicara apa adanya ya. Kalau kamu bilang obatku jelek, coba sini tunjukkan satu pil pengumpul roh yang kualitasnya bagus. Biar aku lihat, kalau kamu gak bisa tunjukkan, kali ini aku benar-benar akan buat perhitungan sama kamu. Biar kamu tahu, di pasar ini, bukan sembarang orang boleh asal jeplak bicara seenaknya. Wangi obatnya, pekat sekali. Ini pil pengumpul roh kualitas atas. Ya ampun, ini pil pengumpul energi kualitas tertinggi. Kekuatan obatnya benar-benar murni sekali. Sama sekali tidak ada kotoran di dalamnya. Sebenarnya siapa anak muda ini? Pil seperti ini, ahli obat di kota ini pun belum tentu bisa meraciknya. Sekarang, apa kau masih merasa aku meremehkan pil buatanmu? Mohon ampun, senior. Junior ini bodoh dan tidak bisa melihat kehebatan Anda. Saya benar-benar lancang. Mohon kemurahan hati senior untuk tidak mempermasalahkan kesalahan saya. Senior, Anda. Apakah Anda seorang ahli pil tingkat tinggi? Senior, saya bersedia membayar mahal untuk membeli pil pengumpul energi kualitas tertinggi itu. Saya tawarkan 5 keping batu energi tingkat menengah untuk 1 butir. Saya juga ingin membeli pil berkualitas tinggi. Saya harap senior berkenan mengabulkan permohonan kami.
Saya memang sedikit mengerti tentang jalan meracik pil. Kebetulan saya masih punya sedikit pil berkualitas tinggi di tangan. Tapi hari ini saya datang bukan untuk menjual pil. 3 hari lagi saya akan datang kembali ke sini. Kalian bisa membawa rumput spiritual dan batu energi saat itu. Saya bisa membantu meracik pil untuk kalian. Dan saya juga akan menjual sebagian pil yang saya miliki. Terima kasih banyak, senior. Kami pasti akan datang tepat waktu 3 hari lagi. Tolong siapkan satu kamar terbaik untukku, yang suasananya tenang. Baik, siap. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Kamar terbaik kami masih tersedia. Harga per malam 2 keping batu energi tingkat menengah. Apakah Tuan setuju? Pesan untuk 5 hari dulu. Siap, baik. Terima kasih, Tuan. Mari ikut saya. Tuan, kamar ini pencahayaannya sangat bagus, tenang dan nyaman. Biasanya tidak akan ada yang mengganggu Anda di sini. Apakah Anda puas dengan kamarnya? Ambil yang ini saja. Baik, Tuan. Jika ada keperluan lain, silakan panggil saya kapan saja. Kalau begitu, saya permisi dulu. Wangi pil yang sangat pekat. Siapa ahli yang sedang meracik pil di dekat sini? Senior, akhirnya Anda selesai bertapa. 2 hari ini Anda terus meracik pil di dalam kamar. Harum pilnya semerbak kemana-mana. Sampai-sampai banyak kultivator datang untuk bertanya-tanya. Semuanya sudah saya tolak atas nama Anda. Kerja bagus, ini untukmu. Pil ini hadiah untukmu. Terima kasih banyak, senior. Aku ingin membeli semua informasi mendetail tentang alam rahasia di sebelah selatan kota. Termasuk kapan alam rahasia itu terbuka, kondisi di dalamnya, hingga sebaran monster yang ada di sana. Juga potensi harta karun yang mungkin ada. Serta faksi-faksi mana saja yang sudah diketahui akan masuk ke sana. Termasuk tingkat kekuatan para kultivatornya. Informasi tingkat tinggi soal alam rahasia selatan kota harganya 100 keping batu roh kelas menengah. Semua informasinya sudah ada di dalam giok transmisi ini. Anda tinggal memeriksanya sendiri. Di dalam giok ini tercatat, alam rahasia selatan kota akan terbuka 7 hari lagi. Alam rahasia itu terbagi menjadi 3 zona. Zona luar untuk monster, zona tengah untuk tanaman spiritual, dan zona inti yang merupakan area warisan utama. Di dalam sana bahaya mengintai di mana-mana. Tapi kesempatan untuk mendapatkan harta karun juga sangat menggiurkan. Teknik kultivasi, kekuatan fisik, dan ilmu pilku semuanya sudah mumpuni. Ini saat yang tepat untuk mengasah diri lewat alam rahasia ini. Sekaligus memperebutkan kesempatan emas. Semuanya sudah dengar belum? Hari ini, senior ahli pil itu akan datang ke sini untuk menjual pil. Aku bahkan sudah datang dari sebelum subuh. Semuanya demi mendapatkan satu pil pengumpul bentuk kualitas tinggi. Aku sudah membawa semua batu roh dan tanaman spiritual yang kukumpulkan selama 3 tahun. Aku hanya memohon senior mau membantu meracik satu pil pembangunan fondasi kualitas tinggi untukku. Aku sudah terjebak di puncak level 9 tahap pemurnian Ki selama 5 tahun. Senior ini bukan orang sembarangan. Bisa meracik pil kualitas tinggi. Mungkin hanya alkemis dari sekte angin sepoi yang bisa menandinginya. Itu dia. Senior itu sudah datang. Senior, bolehkah junior memeriksa kualitas pilnya terlebih dahulu? Silakan. Ini benar-benar pil pengumpul Ki kualitas tinggi. Kualitasnya bahkan lebih baik daripada yang dijual di sekte angin sepoi. Senior, saya mau beli 3 butir pil pengumpul Ki kualitas tinggi. Ini 15 keping batu roh kelas menengahnya. Senior, ini tanaman spiritual dan biaya untuk meracik pil pembangunan fondasi. Mohon bantuannya, tolong buatkan saya 1 pil pembentuk fondasi kualitas atas. Senior, saya mau 2 pil penyembuh kualitas atas. Jadi, kamu yang jualan pil kualitas atas di sini? Menurutku, ini sih cuma barang murahan yang asal jadi. Beraninya kamu menipu orang di sini, membodohi para kultivator lepas yang tidak tahu apa-apa. Siapa yang memberimu keberanian? Bocah, asal kamu tahu ya, ini kakak senior Lin Feng dari sekte King Feng.
Dia adalah jenius nomor satu di kota Kingxi. Ahli pil di sekte kami saja tidak berani menjamin bisa membuat pil kualitas atas terus-menerus. Kamu pikir siapa dirimu sampai berani pamer keahlian di depan kami? Cepat bereskan pil sampahmu itu dan enyahlah dari pasar ini. Jangan salahkan kami kalau kamu tidak mau sopan. Bagaimana kualitas pilku? Semua orang sudah lihat sendiri. Bukan sesuatu yang bisa kamu jatuhkan cuma dengan omonganmu itu. Aku jualan di sini. Tidak ada urusannya dengan sekte King Feng kalian. Kalau mau beli, silakan antre. Kalau tidak mau beli, silakan pergi. Jangan buat keributan di sini dan mengganggu orang lain. Berani-beraninya kamu. Kultivator lepas tidak dikenal sepertimu berani bicara begitu padaku? Hari ini akan kuhancurkan lapakmu. Dan kulumpuhkan kemampuan meracik pilmu itu. Biar kamu tahu akibatnya kalau berani menyinggung sekte King Feng. Gawat, Lin Feng itu kan ahli tingkat pembentuk fondasi. Kalau sampai terkena satu pukulan itu, bisa-bisa senior ini cedera parah. Padahal jelas-jelas dia yang cari gara-gara duluan. Sekarang malah mau main fisik. Tapi pengaruh sekte King Feng terlalu besar. Tidak ada satupun dari kita yang berani menghalangi. Dasar tidak tahu diri. Kamu, sebenarnya kamu ini siapa? Siapa aku? Kamu belum pantas untuk tahu. Aku jualan pil, tidak ada hubungannya sama sekali dengan sekte King Feng. Kamu yang sengaja memancing keributan dan menyerang duluan. Tadi itu baru pelajaran kecil saja buatmu. Kalau lain kali kamu masih berani menyalahgunakan kekuasaan dan menggangguku tanpa alasan, akan kuhancurkan seluruh kultivasimu. Biar kau tak bisa lagi berkultivasi selamanya. Kakak seperguruan, ayo kita pergi sekarang. Pukulan yang bagus, selama ini Lin Feng memang sombong dan semena-mena. Akhirnya hari ini ada yang memberinya pelajaran. Senior, kekuatan Anda sungguh luar biasa. Dan teknik alkimia Anda pun sangat mahir. Benar-benar panutan bagi kita semua. Semuanya, harap tenang. Penjualan dan layanan titip buat pil akan tetap dilanjutkan. Besok pagi kalian bisa datang lagi untuk mengambil pilnya. Mumpung malam masih panjang. Aku harus mengubah semua tanaman spiritual yang diterima hari ini menjadi pil. Sebagai persiapan terakhir sebelum masuk ke alam rahasia. Ling Chen, tak kusangka kau ada di sini juga. Kebetulan sekali, mari kita hitung semua utang lama dan baru kita. Alam rahasia sudah terbuka. Serbu. Mau kabur sekarang? Sudah terlambat. Ada aura monster buas di sekitar sini. Dan juga bau darah. Pasti ada orang yang sedang berburu monster di sini. Mungkin saja itu hanya seorang kultivator lepas yang sendirian. Kita bisa mencegatnya. Dan merampas semua sumber dayanya. Hati-hati, jangan sampai dia menyadari kehadiran kita. Kalau kekuatannya tidak seberapa, langsung saja serang dan habisi. Lalu ambil kantong penyimpanannya. Di dalam alam rahasia ini, membunuh demi harta adalah hal yang wajar. Tidak mau berburu monster. Malah mengincar harta milik sesama manusia. Itu sama saja mencari mati. Hei bocah, kau sudah berburu banyak sekali monster. Kalau masih mau selamat, serahkan semuanya sekarang. Kami mungkin masih bisa membiarkanmu hidup. Kalau tidak, hari ini kau akan berakhir di hutan monster ini. Menjadi santapan para monster. Ini kesempatan terakhir bagi kalian. Segeranya, atau kalian akan mati. Wah, ternyata kau cukup tangguh juga. Sepertinya kalau tidak diberi pelajaran, kau tidak akan tahu seberapa besar dunia ini. Saudara-saudara, habisi dia. Ampun, senior. Saya yang tidak tahu diri ini benar-benar telah buta mata. Mohon maaf karena sudah menyinggung Anda, senior. Tolong, senior, bermurah hatilah. Ampuni nyawa saya.
Habislah sudah. Kalau mau pergi, tinggalkan inti dalammu di sini. Terima kasih banyak karena sudah menyelamatkan saya, senior. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Itu hanya bantuan kecil saja. Tidak perlu sungkan, Nona. Apakah mereka rekan seperjalananmu? Kami berasal dari sekte Lingxi. Mereka adalah kakak seperguruan saya. Mereka tewas saat mencoba melindungi saya. Nama saya Ling 11. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda, senior? Nama saya Ling Chen. Tempat ini penuh dengan bahaya yang mengintai. Kamu hanya sendirian di sini. Sebaiknya segera pergi dari sini. Senior, saya hanya sendirian. Sangat sulit untuk melindungi diri sendiri. Saya mahir dalam mengenali tanaman spiritual. Bolehkah saya ikut bersama Anda? Boleh saja. Tapi selama berada di dalam dunia rahasia ini, semuanya harus mengikuti perintah saya. Jika ada bahaya, saya tidak akan secara khusus melindungimu. Kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk bertahan hidup. Saya mengerti, senior. Terima kasih banyak, senior. Senior Ling, kita sudah sampai. Inilah lembah tanaman spiritual yang berada di bagian tengah dunia rahasia. Senior, area pinggiran lembah hanya berisi tanaman spiritual tingkat rendah. Tempat itu sudah dikuasai oleh para kultivator lepas. Area tanaman tingkat menengah sudah dibagi-bagi oleh berbagai faksi besar. Di bagian terdalam bukan hanya ada monster tingkat tinggi, tapi juga para ahli hebat yang sedang saling berebut. Sangat berbahaya di sana. Kita pergi ke area tanaman tingkat menengah di sebelah kiri saja. Kita hindari faksi-faksi besar itu. Kita memetik tanaman dengan tenang tanpa menarik perhatian. Kamu petiklah di sini. Tetap waspada dengan sekitar. Saya akan pergi ke bagian dalam untuk mencari tanaman spiritual. Saya akan segera kembali. Mengerti, senior? Jangan khawatir. Hei anak muda, tanaman Yuehua ini sudah kami incar duluan. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Pergi. Berani sekali kamu. Saudara-saudara, habisi dia. Tempat ini tidak aman untuk terlalu lama. Kita cari area lain saja. Pengawal bayangan berdarah berbaju hitam. Kami tidak ada dendam dengan kalian, kan? Kenapa harus mengejar sampai mati begini? Membunuh kalian tidak butuh alasan. Serahkan batu giok rahasia alam misteri itu. Baru aku akan membiarkan jasad kalian utuh. Kami sama sekali tidak tahu soal batu giok rahasia apa yang kalian maksud. Kalau tidak tahu, maka habisi saja semuanya. Sepertinya ada orang yang mengintai di kegelapan. Sepertinya itu cuma perasaanmu saja. Lanjutkan mencari batu giok rahasia itu. Siapapun yang lewat, langsung bunuh. Gila, hampir saja, indera mereka tajam sekali. Target pengawal bayangan berdarah itu adalah batu giok rahasia. Mereka adalah ancaman terbesar di tempat ini. Kedepannya harus benar-benar menghindar dari mereka. Lin Feng, gua ini ditemukan oleh keluarga Wang kami duluan. Jadi kesempatan di dalamnya sudah seharusnya jadi milik kami. Kalau masih tahu diri, cepat pergi dari sini. Memangnya keluarga Wang kalian pantas memonopoli kesempatan ini? Mending cepat menyingkir. Jangan cari masalah sendiri. Kalian berdua anak kecil ini. Berhenti berdebat. Semua yang ada di dalam gua ini jadi milik kelompok Heimu kami. Siapapun yang berani menghalangi, akan kubunuh tanpa ampun. Senior Lin, apakah di dalam gua itu ada harta yang sangat penting? Sampai semua pihak berebut ingin mendapatkannya? Berdasarkan perkataan pengawal bayangan darah tadi, seharusnya batu giok rahasia itu ada di sini. Itu adalah kunci untuk membuka warisan utama. Sekarang mereka sedang saling menahan satu sama lain. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk merebut segel giok alam rahasia itu. Kamu tetaplah di sini. Sembunyi dan jangan bergerak. Biar aku yang mengambil segelnya. Senior, tolong hati-hati. Jangan harap bisa menguasai kesempatan ini sendirian. Beraninya bocah itu mencuri segel alam rahasia. Kau benar-benar cari mati.
Semuanya, segera menuju ke gua. Rebut kembali segelnya. Jangan harap bisa memilikinya sendiri. Segel alam rahasia itu milikku. Beraninya kau merampas barang milik keluarga Wang kami. Aku pastikan kau akan membayar harganya. Mau segel alam rahasia ini? Itu tergantung apakah kalian punya kemampuan untuk mengambilnya atau tidak. Dasar tidak tahu diri. Rasakan ini. Karena kalian semua memaksa, maka aku akan meladeni kalian bermain sebentar. Sekarang, kejar, jangan sampai dia lolos. Bocah sialan, tinggalkan segel alam rahasianya. Sialan, biarkan bocah itu lari begitu saja. Semuanya berpencar. Cari dalam kelompok beranggotakan 3 orang. Kalau menemukan jejaknya, segera beri kabar. Cari sampai ketemu, meskipun harus menggali tanah sedalam 3 kaki. Orang itu harus ditemukan. Segel alam rahasia itu harus kita dapatkan. Berpencar untuk mencari. Jangan sampai ada sudut yang terlewat. Sekarang adalah saat yang tepat untuk kabur. Tolong aku. Gawat, tamatlah aku. Binatang buas, beraninya kau melukainya? Cari mati kau. Senior Ling menyelamatkan kita lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus membalas budi. Senior, tidak perlu sungkan begitu. Tempat ini tidak aman untuk tinggal terlalu lama. Setelah kita beristirahat dan memulihkan diri di sini sebentar, kita harus segera pergi dari sini. Senior, luka saya sudah jauh lebih baik. Saya sudah merepotkan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, sepertinya kelompok itu sudah berhenti mencari. Mereka sudah kembali ke lembah rumput spiritual. Ayo kita segera berangkat menuju kedalaman lembah rumput spiritual. Kita cari 2 keping giok rahasia lainnya. Baik senior, saya ikuti semua rencana Anda. Bocah, sudah kuduga kau tidak mungkin bisa kabur dari hutan ini. Akhirnya tertangkap juga kau olehku. Serahkan giok rahasianya. Kalau kau serahkan, aku masih bisa membiarkanmu pergi dengan tenang. Kalau tidak, hari ini kau tidak akan bisa lolos dari sini. Senior Ling, itu si tua kayu hitam. Mereka punya banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Hah, cuma sekumpulan orang tidak berguna. Beraninya mereka menghalangi jalanku. Hei, si tua kayu hitam. Waktu itu kau sempat lolos dari ajalku. Hari ini, mari kita selesaikan semua dendam lama dan baru kita. Sombong sekali kau. Sudah mau mati pun, masih berani mulut besar, ya? Serang dia, bunuh dia, rebut kembali giok rahasianya. Lingxi, kau mundurlah. Orang-orang seperti ini tidak layak membuatmu turun tangan. Semuanya, buat formasi. Kita habisi dia bersama-sama. Formasi? Cih, trik murahan berani pamer di depanku? Sekarang mau kabur? Sudah terlambat. Si tua kayu hitam. Sekarang giliranmu. Jangan sombong dulu, bocah. Walaupun kau sudah membunuh anak buahku, aku tetap bisa menghabisi nyawamu. Bakar langit, didihkan lautan.
Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa kekuatanmu sekuat ini? Di mataku, kamu itu tidak ada bedanya dengan semut. Kamu mengandalkan kultivasi yang kamu miliki, lalu menindas yang lemah. Perbuatan jahatmu sudah tak terhitung lagi. Hari ini adalah ajalmu. Senior, Anda hebat sekali. Si tua iblis kayu hitam itu kan petarung tingkat menengah tahap pondasi. Tapi bisa Anda habisi dengan semudah itu. Tahap pondasi tingkat menengah? Itu sih cuma sampah yang tak berguna. Tidak layak untuk dibahas. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Keributan tadi terlalu besar. Aku khawatir akan memancing pihak lain datang. Ayo cepat pergi. Hah? Si tua iblis kayu hitam mati? Pasti Ling Chen. Cuma dia yang punya kemampuan sehebat itu. Mampu menghabisi si tua iblis kayu hitam dalam waktu sesingkat ini. Kalau anak ini tidak disingkirkan, tak seorang pun dari kita akan bisa mendapatkan warisan alam rahasia itu. Sebarkan perintah sekarang. Kerahkan semua orang untuk mencari jejak Ling Chen. Begitu ketemu, segera kirim kabar. Semua pihak harus segera berkumpul. Kita bersatu untuk membunuh anak ini. Benar. Bersatu untuk membunuh Ling Chen. Rebut kembali giok rahasia itu. Senior Ling, apakah giok rahasia kedua benar-benar ada di bawah mata air spiritual itu? Tapi giok itu dijaga oleh seekor ular piton es raksasa. Kalau mau mengambil gioknya, kita harus membunuh siluman itu dulu. Kelompok-kelompok itu saling curiga satu sama lain. Mereka terus beradu mulut dan tak ada yang mau mengalah. Ini justru memberi kita kesempatan. Tunggu sampai tenaga mereka terkuras habis. Baru kita yang bergerak. Ular piton sisik es ini, kekuatannya terlalu mengerikan. Puncaknya tingkat menengah tahap pondasi. Berjuang sendirian. Gak ada satupun dari kita di sini yang bisa ngelawan dia. Benar? Kalau mau ambil harta karun di bawah mata air spiritual itu. Tapi nggak ada yang mau jadi yang pertama maju. Cuma buang-buang tenaga sendiri. Makhluk terkutuk. Beraninya kamu kurang ajar di depanku. Ah, gawat. Ayo kita serang bareng-bareng. Kita habisi monster ini sama-sama. Kalau enggak, kita semua bakal mati di sini. Waktunya sudah tiba. Itu Ling Chen. Akhirnya dia muncul juga. Ling Chen, kamu benar-benar berani menampakkan diri ya? Kamu benar-benar cari mati. Hei bocah, cepat serahkan 2 jimat giok rahasia itu. Kalau enggak, hari ini juga kamu bakal tamat di sini. Jimat itu harus jadi milikku. Kalau sanggup, sini ambil sendiri. Ayo serang bareng-bareng. Bunuh Ling Chen dulu. Rebut kembali jimat giok rahasianya. Lautan lilin pembakar langit. Semuanya jangan panik. Dia baru saja muncul. Energi spiritualnya juga terbatas. Kita serang bergantian sampai dia kehabisan tenaga. Ling 11. Mundur. Ling Chen, aku mau lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Gawat, dia mau ambil jimatnya. Cegat dia. Iya. Jimat giok rahasia sudah dapat. Ayo pergi. Sialan, dia lolos lagi. Dia sudah dapat 2 jimat giok rahasianya. Pasti dia mau menuju inti tempat rahasia ini. Kita harus segera kejar dia. Jangan sampai dia membuka warisan intinya. Cepat. Jangan sampai dia berhasil. Senior Ling, apakah ini inti tempat rahasianya? Megah sekali.
Ini adalah tempat warisan terakhir dari tempat rahasia ini. Asalkan kita mengumpulkan ketiga jimat giok rahasianya dan meletakkannya di altar giok di depan sana, kita bisa membuka aula warisannya. Dilarang keras mendapatkan warisan dari leluhur kuno. Sekarang kita sudah punya 2. Yang terakhir dijaga oleh monster penjaga di tempat ini. Link 11. Mundurlah ke tepi altar batu. Apapun yang terjadi, jangan mendekat. Biar aku yang urus ini. Senior, Anda harus sangat berhati-hati. Meskipun monster kulit batu ini tak bisa dihancurkan, tapi tubuhnya lamban. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan terus menguras staminanya. Lin Chen, tak disangka kau benar-benar berhasil mengumpulkan 3 jimat giok rahasia dan membuka aula warisan ini. Tuhan Maha Penyayang, Dia mencintai semua makhluk. Kau ingin memonopoli warisan rahasia ini? Bukankah itu terlalu serakah? Aku sarankan kau segera keluar dari aula warisan dengan patuh. Serahkan warisannya. Mungkin kami bisa membiarkanmu tetap hidup. Benar, warisan ini adalah berkah dari langit dan bumi. Hanya yang berbudi yang layak memilikinya. Kau hanyalah seorang kultivator liar tanpa nama. Tidak pantas mendapatkan keberuntungan sebesar ini. Cepat menyingkir. Yang berbudi layak memilikinya. Kalian sepanjang jalan saling membunuh, saling menjatuhkan, menghalalkan segala cara demi warisan ini. Apa kalian pantas disebut berbudi? Keberuntungan itu datang karena takdir. Yang mampulah yang mendapatkannya. Warisan ini kudapatkan dengan nyawa sebagai taruhannya. Kalau mau merebutnya, tunjukkan kemampuan kalian. Keras kepala sekali, karena kau tidak tahu diri. Jangan salahkan kami kalau kami bertindak kasar. Semuanya, serang bersama. Bunuh pencuri ini. Rebut warisan kunonya. Bentuk formasi bersama-sama. Bergabunglah untuk menghadapi musuh. Lin Feng, kau yang waktu itu di kota Kingxi. Berkali-kali kau mempersulitku. Sekarang saatnya kita hitung-hitungan. Lin Chen, mohon ampun. Aku tahu aku salah. Tolong, biarkan aku hidup. Perguruan King Feng kami pasti akan menuruti semua perintahmu mulai sekarang. Baru minta ampun sekarang? Sudah terlambat. Sekarang mau kabur? Kalian sudah tanya aku belum? Ling Chen, kau benar-benar kejam. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan. Aku akan mengambil nyawamu. Sebenarnya kau ini siapa? Apa asal-usul sebenarnya dari pengawal bayangan darah berbaju hitam itu? Orang mati tidak perlu tahu sebanyak itu. Hari ini, kau ditakdirkan untuk terkubur di sini. Warisan alam rahasiamu, semua keberuntunganmu, semuanya akan jadi milikku. Tidak mungkin. Kultivasimu jelas lebih rendah dariku. Bagaimana bisa kau melawanku? Teknik kultivasi yang kau latih, itu hanyalah ilmu sesat. Hari ini, aku akan menyingkirkan kejahatan dari dunia ini. Aku akan menebasmu, dasar iblis. Teknik pedang membakar langit, jurus pamungkas. 10.000 pedang menjadi 1.
Tidak. Senior, aku berhasil. Aku akhirnya berhasil menembus ke tahap pembangunan fondasi. Kalau bukan karena perlindunganmu sepanjang jalan, dan berkat nutrisi dari cahaya ilahi warisan itu, aku tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Jalan kultivasi memang selalu diiringi oleh kesempatan dan penderitaan. Ini juga hasil dari kerja kerasmu sendiri. Sekarang kesempatan di tempat ini sudah habis. Dan alam rahasia ini akan segera tertutup. Ayo kita segera pergi dari sini. Ada apa ini? Begitu banyak ahli yang masuk ke dalam. Kenapa hanya mereka berdua yang keluar? Lin Feng, Wang Teng, kelompok si tua kayu hitam itu semuanya hilang tanpa jejak. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu yang besar di dalam tempat rahasia itu? Bocah, di mana murid-murid sekte King Fengku? Lin Feng sebenarnya ada di mana? Apa kau yang mencelakai murid keluarga Wang kami? Hari ini kau harus beri kami penjelasan. Di dalam tempat rahasia, keberuntungan dan bahaya itu berdampingan. Karena mereka tidak cukup kuat. Mereka mati di tengah pertempuran atau dicabik monster buas. Itu tidak ada urusannya denganku. Yang mampu dialah yang mendapatkannya. Tapi mereka memang tidak punya nasib untuk itu. Mulai hari ini, semua pihak di kota Kingxi, jangan pernah coba-coba mengganggu aku dan Lingxi lagi. Sekte King Feng dan keluarga Wang sudah berulang kali menargetkanku. Hari ini aku lepaskan kalian. Kalau sampai ada lain kali, aku akan ratakan kedua tempat kalian. Hasil panen dari tempat rahasia kali ini lumayan banyak. Batu roh, tanaman obat, senjata sihir, pil obat, jumlahnya tak terhitung. Sumber daya biasa kuberikan untuk Lingxi. Harta tingkat atas kusimpan sendiri. Biar nanti lebih mudah untuk menembus level kultivasi. Sekte bayangan darah kekuatannya tersebar luas di seluruh Zhongzhou. Dan sudah melakukan banyak sekali kejahatan. Dengan kekuatanku yang sekarang, aku belum bisa membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Untuk saat ini, aku harus bersabar dulu. Tunggu sampai kultivasiku meningkat lagi. Baru aku akan memikirkan rencana untuk melenyapkan mereka. Senior, Sanmu sudah selesai beristirahat. Kultivasiku sudah benar-benar stabil sekarang. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Kota Kingxi hanyalah kota kecil. Sumber daya dan kesempatan di sini sangat terbatas. Kota Tianyan, kota terbesar di selatan Zhongzhou, adalah tempat berkumpulnya para ahli. Tidak lama lagi akan diadakan turnamen pertarungan Tianjiao. Kita berangkat ke sana, sambil mencari peluang, sambil mengasah kekuatan bertarung kita. Baik, semuanya saya serahkan kepada pengaturan senior. Senior, kota di depan sana adalah kota Fenggu. Dari informasi yang saya dapatkan, ini adalah jalan yang harus dilewati untuk menuju kota Tianyan. Kultivator yang datang dan pergi sangat banyak. Perjalanannya masih jauh. Kebetulan kita bisa masuk ke kota untuk istirahat sehari. Mengisi kembali perbekalan yang diperlukan di jalan. Mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Nona muda, saya Feng Haoyu, penerus sekte dari sekte Fengling. Bolehkah saya tahu nama Anda? Dan dari perguruan mana asal Anda? Siapa kau? Cepat pergi dari sini. Jangan mengganggu pembicaraanku dengan nona ini. Minggir. Berani sekali kau. Berani-beraninya tidak sopan pada Tuan Muda Feng. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Ya, cepat minta maaf pada Tuan Muda Feng. Kalau tidak, hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari kota Fenggu ini hidup-hidup. Ini kesempatan terakhirmu. Tinggalkan teman wanita di sampingmu itu. Aku mungkin akan membiarkanmu tetap hidup. Berisik sekali. Kau berani memakiku? Hajar dia, habisi dia sekarang juga. Hanya orang asing tanpa nama seperti dia. Kita berdua bekerja sama. Menjatuhkannya itu sangat mudah. Kita lihat seberapa lama dia bisa sombong. Ini, kekuatan apa ini? Energi spiritualku tidak bisa berputar lagi. Tekanan yang sangat kuat. Aku tidak tahan lagi.
Kau, sebenarnya siapa kau ini? Siapa aku? Kau bahkan tidak layak untuk tahu. Sekte angin roh? Di depanku. Itu tidak ada artinya sama sekali. Tadi kau berani bicara sembarangan. Menghinaku. Sekarang saatnya kau menanggung akibatnya. Gawat, cepat tahan dia. Beraninya kau melukaiku. Sekte angin roh tidak akan melepaskanmu. Senior, ayo kita pergi. Senior, sekte angin roh pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Apakah sebaiknya kita segera pergi dari kota Fenggu? Untuk menghindari masalah. Tidak perlu khawatir. Mereka hanyalah sekumpulan orang tak berguna. Tidak akan bisa membuat keributan besar. Justru bagus, aku akan memanfaatkan mereka untuk memberi peringatan. Agar tidak ada lagi orang yang berani macam-macam nantinya. Jika senior sudah punya rencana, maka aku tidak akan cemas lagi. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Segera kirim pesan ke sekte. Minta para tetua untuk datang membantu. Kekuatan orang ini terlalu besar. Kita bukan lawannya. Penghinaan hari ini, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Baiklah. Haoyu. Siapa yang membuatmu terluka seperti ini? Tetua Agung. Dialah orangnya. Dia tidak hanya melukaiku, tapi juga menghina sekte angin roh kita. Dia bahkan sesumbar ingin meratakan sekte kita. Hei bocah, jadi kau yang melukai tuan muda dari sekte angin roh kami? Masih berani bicara sombong? Beraninya kalian meremehkan sekte Fenglingku. Segera berlutut, hancurkan kultivasi kalian sendiri. Lalu ikut kami kembali ke sekte untuk menerima hukuman. Kalau tidak, hari ini aku akan mencincang kalian menjadi ribuan keping. Dan meluluh lantakan kedai ini dengan darah kalian. Sekte Fengling? Ya, benar kata pepatah, kalau yang di atas sudah busuk, yang di bawah pun ikut hancur. Tuan muda kalian bicara seenaknya. Sombong dan tidak tahu aturan. Kalian sebagai tetua, bukannya mendidik dengan benar, malah ikut membiarkan dan mendukung kejahatannya. Memutarbalikkan fakta. Sungguh konyol sekali. Kurang ajar. Sudah mau mati pun masih berani mengoceh. Karena kau tidak tahu diri. Jangan salahkan kami jika bertindak kasar. Hanya mengandalkan kalian bertiga, kalian sama sekali bukan tandinganku. Apa? Kekuatan ini? Bagaimana mungkin? Ketiga tetua benar-benar kalah? Sekarang, kalian masih mau membawaku ke sekte untuk dihukum? Senior, kami yang salah, kami benar-benar minta maaf. Kami memang buta, berani menyinggung Anda. Mohon kemurahan hati Anda, ampuni nyawa kami. Mengampuni kalian, boleh saja. Tapi mulai sekarang, sekte Fengling tidak boleh lagi mengganggu aku dan Ling 11. Jangan pernah gunakan kekuasaan untuk menindas orang. Apalagi bertindak sewenang-wenang. Jika ada lain kali, aku sendiri yang akan mendatangi sekte Fengling. Dan meratakan sekte kalian sampai rata dengan tanah. Iya. Saya yang muda ini mengerti dan akan patuh. Saya pasti akan selalu mengingat nasihat Anda, senior. Saya tidak akan pernah berani mengulanginya lagi. Senior, sekarang, ada banyak kultivator yang ingin datang berkunjung untuk menjalin hubungan dengan kita. Apa perlu kita temui mereka? Tidak perlu dipedulikan. Setelah istirahat sejenak, kita akan langsung berangkat menuju kota Tianyan. Bagi siapapun yang ingin masuk ke kota, harap berbaris dengan tertib. Kita akan melakukan pemeriksaan. Orang-orang yang berniat jahat dilarang masuk ke kota. Kota Tianyan ini benar-benar megah dan luar biasa. Kultivator yang datang dan pergi jumlahnya tak terhitung. Pasti mereka semua datang untuk mengikuti kompetisi debat jenius. Ini adalah kota terbesar di bagian selatan wilayah Zhongzhou. Berbagai kekuatan besar berkumpul di sini. Peluang dan bahaya selalu ada berdampingan. Ayo, kita segera masuk ke kota. Halo, saudara kultivator. Salam hormat. Energi aura orang ini sangat kuat. Sekilas saja, sudah terlihat kalau dia adalah seorang jenius papan atas. Jadi, kau adalah kultivator lepas yang menghancurkan sekte Fengling di kota Fenggu itu, ya? Kudengar kau membuat kehebohan yang cukup besar di kota Fenggu. Tapi, di kota Tianyan ini, kultivator lepas tetaplah kultivator lepas. Dalam kompetisi debat jenius kali ini, sebaiknya kau jangan menghalangi jalanku. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya.
Senior, sekarang kita mau pergi kemana? Saya berencana pergi ke Balai Lelang Tianyan untuk menawar sumber daya kultivasi yang langka. Itu bisa membantu kita menembus level tahap akhir pembentukan fondasi. Lelang ini resmi dimulai. Berbagai harta karun langka akan segera ditampilkan satu persatu. Silakan bagi Anda semua untuk mengajukan tawaran. Senior, apakah ada barang yang membuat senior tertarik? Target saya adalah rumput jiwa spiritual 9 putaran, pil pemecah batas dan peta formasi pengumpul spiritual kuno. Ketiga benda ini sangat membantu untuk menembus tahap akhir pembentukan fondasi. Berikutnya, kita akan menampilkan harta karun unggulan pertama di acara lelang hari ini. Rumput jiwa spiritual 9 putaran. Ini adalah tanaman spiritual yang sudah berumur 1000 tahun. Ini adalah harta karun terbaik untuk menembus fase akhir tahap yayasan. Harga pembukaannya 1 juta batu roh. 5 juta batu roh. 6 juta batu roh. Wang Shu. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah pendamping hidupku. Bakatnya sungguh luar biasa. Kecantikannya tiada tara. Dia memiliki tubuh abadi Taiyin. Namun, di kehidupan sebelumnya, demi melindungiku, jiwanya hancur berkeping-keping. 10 juta batu roh. 10 juta batu roh, penawaran pertama. 10 juta batu roh, penawaran ketiga. Terjual. Terjual, rumput hati roh 9 putaran ini menjadi milik rekan penggarap ini. Tuan muda, saya Wang Shu. Bolehkah saya memohon kemurahan hati Anda? Sudikah Anda menyerahkan rumput hati roh 9 putaran itu kepada saya? Saya bersedia menukarnya dengan harta bernilai setara. Rumput hati roh 9 putaran ini, aku bisa memberikannya kepadamu. Tidak perlu menukarnya. Tuan muda, kita tidak saling mengenal. Saya tidak bisa menerima harta berharga seperti ini tanpa alasan. Ini hanya bantuan kecil. Jangan dipikirkan. Kelak, kita pasti akan bertemu lagi. Anggap saja tanaman roh ini sebagai hadiah perkenalan kita. Senior, mengapa Anda memberikan tanaman roh yang sangat mahal itu secara cuma-cuma kepada gadis itu? Dia memiliki ikatan masa lalu denganku. Jadi, sudah sepantasnya aku membantunya. Setelah ini, aku berencana untuk mengasingkan diri selama 1 hari. Menggunakan harta yang baru kubeli untuk memantapkan kultivasiku. Sekaligus menembus ke fase akhir tahap yayasan. Orang-orang dari sekte bayangan darah akhirnya berhasil melacakku. Melapor kepada ketua sekte. Kami telah menemukan jejak orang yang membunuh komandan sekte bayangan darah. Orang itu berada di pavilion Tianjiao, kota Tianyan. Namanya Ling Chen. Kekuatannya sangat tangguh. Dia akan segera mengikuti turnamen kejuaraan jenius. Ling Chen, beraninya kau membunuh komandan sekte kami. Kau telah merusak rencana besar sekte kami. Turnamen kejuaraan jenius kali ini akan menjadi ajang kematianmu. Lihat, alun-alun pertandingan ini benar-benar ramai ya. Semua jenius hebat berkumpul di sini. Benar sekali. 10 panggung pertandingan sudah disiapkan. Tinggal menunggu turnamen dimulai. Hadirin sekalian, hari ini, kota Tianyan memimpin untuk mengadakan turnamen kejuaraan jenius wilayah selatan Zhongzhou. Untuk para kultivator di bawah usia 40 tahun. Di atas panggung, cukup bertarung seperlunya saja. Dilarang keras melakukan pembunuhan dengan sengaja. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Saya umumkan, turnamen kejuaraan jenius wilayah selatan Zhongzhou resmi dimulai. Hah? Cuma perempuan saja berani naik ke atas panggung? Akan kupukul kau sampai jatuh dari panggung itu. Aku mengaku kalah. Kemajuanmu cukup pesat. Pertahankan terus. Aku sudah sering mendengar bahwa Nona punya bakat luar biasa. Hari ini, aku sengaja datang untuk menantangmu. Aku tidak mampu melawannya. Aku bersedia mengaku kalah. Kekuatan gadis ini benar-benar kuat sekali. Ya, di tingkat yang sama, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Ling Chen ada di tempat ini. Aku akan bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Kau hanya seorang kultivator lepas tak dikenal. Beraninya datang mengikuti turnamen kejuaraan jenius? Aku sarankan kau menyerah saja. Jangan sampai aku memukulmu sampai babak belur dan berakhir memalukan. Kau hanya mencari masalah sendiri. Master Kong Chen itu murid inti dari Kui Lein. Kekuatannya sangat kuat. Kultivator lepas itu pasti tidak akan bisa menang. Kultivator lepas kekurangan teknik dan sumber daya. Mana mungkin bisa menang melawan murid dari sekte besar. Ayo, serang. Jangan buang-buang waktu kita. Sombong sekali kau. Karena kau tidak tahu diri. Akan kupenuhi keinginanmu itu. Telapak guntur. Kekuatan telapak guntur itu dahsyat sekali. Habislah, kultivator lepas itu pasti kalah. Senior, hati-hati.
Ya ampun. Hanya dengan satu jurus langsung menang. Kekuatannya mengerikan sekali. Aura anak ini tenang sekali. Tapi kekuatannya luar biasa hebat. Teknik bela diri yang dia latih pasti bukan teknik biasa. Benar-benar bibit unggul. Masih muda, tapi daya tempurnya luar biasa. Pembawaannya pun sangat tenang. Kalau dia bisa bergabung dengan sekte Tianyanku, di masa depan dia pasti akan menjadi sosok yang kuat. Tak disangka kultivator lepas ini punya keahlian juga. Jangan terlalu sombong dulu. Cepat atau lambat, aku sendiri yang akan mengalahkanmu. Tidak kusangka kekuatannya sehebat ini. Dia makin membuatku penasaran saja. Senior, kamu hebat sekali. Itu hanya pertarungan biasa saja. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Lihat itu. Chu Ling Xiao, Leng Wuya, dan Nona Wangshu juga sudah turun ke arena. Kekuatan mereka masing-masing tidak bisa diremehkan. Benar sekali. Serangan mereka sangat bersih dan tangkas. Dengan mudahnya mereka menaklukkan lawan. Stamina MU sudah habis. Sebaiknya menyerah saja sekarang. Senior, maafkan aku. Aku kalah dalam pertandingannya. Tidak apa-apa. Kalah menang itu hal biasa dalam pertempuran. Pil ini, simpanlah. Pulihkanlah cederamu baik-baik. Terima kasih banyak, senior. Senior, sebentar lagi giliran babak ketiga dimulai. Tempat pertandingan ini sangat ramai dan campur aduk. Tetaplah berada di dekatku. Kamu harus lebih waspada. Perasaanku tidak enak. Sepertinya ada orang di balik bayang-bayang yang berniat jahat. Itu, kultivator sesat dari sekte bayangan darah. Beraninya mereka menyusup ke arena turnamen ajang para jenius ini. Turnamen ajang para jenius yang begitu meriah ini, mana mungkin bisa tanpa kehadiran sekte bayangan darah kami? Hari ini, aku akan mengacaukan turnamen ini, lalu menuai jiwa mereka semua, sebagai persembahan untuk Tuan Yang Agung. Ling Chen, bocah ingusan. Serahkan nyawamu. Senior, hati-hati. Tenang saja, kultivator sesat tingkat inti emas sepertimu tidak akan bisa melukaiku. Ling Chen, matilah kau. $10.000 pedang menjadi satu. Pedang penyatuan. Tidak kusangka, kau hanyalah kultivator tingkat pendirian yayasan. Tapi mampu menahan satu seranganku yang berada di tingkat inti emas. Namun, jurang perbedaan antara pendirian yayasan dan inti emas adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau lampaui. Hari ini, kau pasti mati. Teknik kultivasi tingkat kaisar. Ternyata kau berlatih teknik legendaris tingkat kaisar itu. Benda itu hanya akan terbuang sia-sia jika ada padamu. Hari ini, aku akan merebut nyawamu sekaligus teknik itu darimu. Dengan hati kaisarku, aku akan menumpas iblis ini. Tidak mungkin. Aku adalah kultivator tingkat inti emas. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari bocah tingkat pendirian yayasan sepertimu? Kau berlatih ilmu sesat. Membantai tak terhitung banyaknya makhluk hidup. Perbuatan jahatmu sudah terlalu banyak. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama langit. Sekte bayangan darah kami tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tunggu saja pembalasanku. Jangan harap bisa lari. Jangan biarkan mereka kabur. Kita menang. Sekte bayangan darah sudah dibersihkan sepenuhnya. Membunuh kultivator jahat tingkat inti emas saat masih di tingkat pendirian yayasan. Rekan kultivator ini benar-benar sosok yang luar biasa di zaman sekarang. Anak ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Potensinya tidak terbatas. Aku harus merekrutnya ke bawah naungan kota Tianyan.
Teman muda Ling Chen telah membalikkan keadaan dan membasmi malapetaka sekte bayangan darah. Jasanya sungguh luar biasa. Dengan ini aku mengumumkan pengecualian. Ling Chen langsung masuk ke 4 besar turnamen jenius. Langsung masuk 4 besar? Kehormatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kekuatannya itu, dia sangat pantas mendapatkannya. Teman muda Ling Chen, aku adalah sesepuh dari sekte Tianyan. Atas perintah ketua sekte, aku datang khusus untuk mengundangmu bergabung dengan sekte kami. Asalkan kau bersedia. Ketua sekte bersedia membuat pengecualian untuk menerimamu sebagai murid langsung, memberikan sumber daya kultivasi tingkat atas, dan mewariskan ilmu sakti sekte kami. Kau akan dibina secara khusus. Teman muda Ling Chen, Lembah Bingpo, bisa memberikanmu warisan jalan es yang tiada tara. Sang Buddha menolong mereka yang berjodoh. Pintu kuil Lein selalu terbuka untukmu. Seharusnya aku adalah orang nomor 1 di generasi muda kota Tianyan. Tapi sekarang, semua perhatian justru direbut oleh si Ling Chen ini. Meskipun kekuatannya memang hebat. Tapi di dalam hati, aku tetap tidak terima. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Namun, aku terbiasa berkultivasi sendiri. Untuk saat ini, aku belum berniat bergabung dengan sekte atau klan manapun. Senior, kondisi yang ditawarkan oleh kekuatan-kekuatan itu sangat menggiurkan. Kenapa Anda justru menolaknya? Sekte dan klan ini mungkin terlihat gemilang di luar. Tapi sebenarnya di dalamnya penuh intrik dan perebutan kekuasaan. Terlalu banyak kekangan. Itu tidak baik untuk kultivasi. Hanya dengan menjadi kuat dengan kekuatan sendiri. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Begitu rupanya, aku mengerti sekarang. Tuan muda Ling Chen, terima kasih banyak telah memberiku rumput roh 9 putaran waktu itu. Saya yang lemah ini tidak tahu harus membalas budi bagaimana lagi. Liontin Giok Taiyin ini mengandung kekuatan Taiyin. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Mohon tuan muda terimalah. Itu hanyalah sebatang rumput roh. Hanya bantuan kecil saja. Tidak perlu sungkan seperti ini. Simpan saja Giok itu untuk dirimu sendiri. Itu jauh lebih cocok untuk kultivasi tubuh abadi Taiyin milikmu. Rumput roh 9 putaran membantuku menerobos batasan. Budi ini sangatlah besar. Liontin Giok ini hanyalah sedikit tanda terima kasih dariku. Mohon tuan muda pastikan untuk menerimanya. Baiklah, terima kasih. Hasil pengundian semifinal telah diumumkan. Pertandingan pertama, Ling Chen melawan Leng Wuya. Pertandingan kedua, Chu Ling Xiao melawan Wang Shu. Ling Chen, hari ini aku akan membuatmu sadar. Kultivator independen selamanya hanyalah kultivator independen. Tidak akan pernah bisa menandingi kejeniusan sekte besar. Banyak sekali omong kosong, ayo serang. Teknik 10.000 es pemakan jiwa. Apa? Teknik esmu itu? Di depanku sama sekali tidak ada artinya. Hanya dalam 3 tarikan napas, pemenangnya sudah ditentukan. Perbedaan kekuatannya sangat jauh sekali. Ling Chen berhasil melaju ke babak final. Kini dia menjadi kandidat terkuat untuk menjuarai kompetisi ini. Teknik esku ternyata tidak berdaya seperti ini. Semifinal kedua. Chu Ling Xiao melawan Wang Shu. Hari ini aku akan memperlihatkan padamu kedahsyatan api ini. Kalau begitu, silakan tunjukkan keahlianmu. Kemampuanku memang tidak sebanding. Aku mengaku kalah. Terima kasih atas pertandingannya. Kedua pertandingan semifinal telah berakhir. Pertandingan final turnamen kali ini telah ditentukan. Ling Chen berhadapan dengan Chu Ling Xiao. Ini adalah pertarungan puncak generasi muda di wilayah selatan dataran tengah. Pertarungan antara dua jenius papan atas. Sangat dinanti-nantikan. Ling Chen, kekuatanmu benar-benar hebat. Kamu lawan terkuat yang pernah aku hadapi. Hari ini aku akan berjuang sekuat tenaga. Aku tidak akan menahan diri. Begitu juga denganku. Aku pun tidak akan menahan diri. Terima jurusku ini, teknik pemusnah langit. Bagus. Kalau begitu, terima jurus terakhirku ini. Segel Dewa Perang Pembakar Langit.
Dengan hati kaisar dari 10.000 jalanku. Aku memanggil pedang dari 9 langit. Tunduk. Aku kalah. Dengan ini saya umumkan. Juara kompetisi bakat wilayah selatan kali ini adalah Ling Chen. Ling Chen. Dia menang, senior. Dia berhasil jadi juara. Kekuatannya memang tidak tertandingi. Bisa kalah di tangan petarung sehebat dia. Aku benar-benar mengaku kalah. Selamat, anak muda Ling Chen. Karena telah memenangkan kompetisi bakat kali ini. Anak muda Ling Chen. Ini adalah hadiah khusus untuk sang juara kompetisi. Di dalamnya terdapat 3 butir pil pemecah emas. Teknik bela diri tingkat tinggi, jurus pemanggil petir 9 langit. Serta lencana akses untuk memasuki rahasia kuno kota Tianyan. Silakan diterima. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Saudara Ling Chen, kekuatanmu luar biasa. Aku benar-benar mengaku kalah. Jika ada kesempatan nanti, aku ingin kembali bertarung dan belajar darimu. Kapanpun kau mau, aku siap. Anak muda Ling Chen. Aku Chu Xiaotian, mewakili sekte Tianyan. Sekali lagi dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan sekte kami. Asalkan kau bersedia. Semua sumber daya, teknik, dan area rahasia milik sekte Tianyan. Semuanya akan berada di bawah kendalimu. Bagaimana? Terima kasih banyak atas tawaran baik dari senior. Ambisi saya adalah menjelajahi dunia. Dan berfokus mengejar puncak tertinggi ilmu bela diri. Aku tidak mau terikat oleh aturan sekte maupun keluarga besar. Seumur hidup ini, aku hanya ingin berkultivasi seorang diri. Menjelajahi dunia. Mencari hakikat sejati dari ilmu kultivasi. Jadi, mohon pengertian dari kalian semua. Tolong jangan memaksa saya lagi. Senior Chu Xiaotian sudah memberikan tawaran yang sangat menggiurkan. Mengapa Anda tetap menolaknya? Sumber daya di bagian selatan Zhongzhou sangat terbatas. Kesempatan untuk berkembang pun kurang. Aku berencana untuk menutup diri dan menata ulang kekuatanku. Setelah itu, aku akan berangkat menuju pusat wilayah Zhongzhou. Kita kembali ke penginapan dulu. Aku akan mulai berkultivasi di sini. Mengonsumsi pil emas pemecah batas. Untuk menerobos ke level berikutnya. Dan berlatih teknik bela diri yang baru kudapatkan. Kau jagalah aku dari luar formasi pelindung ini. Saya mengerti, senior. Silakan berkultivasi dengan tenang. Saya pasti akan berjaga di sini. Akhirnya, berhasil menembus tahap akhir dari fondasi spiritual. Senior, selamat atas keberhasilan Anda menerobos level. Link 11, siapkan barang-barang kita. Besok kita akan meninggalkan kota Tianyan. Dan pergi menuju pusat wilayah Zhongzhou. Baik. Senior, ada apa? Indra spiritualku mendeteksi. Ada sisa-sisa anggota sekte bayangan darah yang sedang mengintai di luar. Aku pergi sebentar, segera kembali. Ling Chen? Kenapa kamu ada di sini? Cepat lari. Ternyata markas besar sekte bayangan darah sampai mengirim seorang tetua agung tingkat menengah inti emas. Mereka memimpin penyergapan di Bukit Angin Hitam. Ingin mencegat dan membunuhku di tengah jalan. Baguslah, aku sendiri akan pergi ke sana untuk menuntaskan semua ancaman ini. Karena kalian begitu tidak sabar untuk mati, maka akan aku kabulkan keinginan kalian. Bocah, kamu memang punya sedikit kemampuan. Tapi di hadapanku, kamu tetap tidak akan bisa lolos dari maut. Telan matahari iblis darah. Dengan petir sebagai penuntun. Dengan kaisar sebagai yang utama. Pedang kaisar petir. Musnahkan semua iblis jahat. Mustahil. Kau yang cuma berada di level dasar pembangunan fondasi. Bagaimana mungkin punya kekuatan sebesar ini di tahap akhir?
Senior, akhirnya Anda kembali juga. Bahaya di tempat ini sudah beres. Ayo, kita berangkat sekarang.